Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan melanjutkan membahas contoh soal yang berkaitan dengan GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Itu contoh soal yang kedua. Itu perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T dari sebuah benda yang bergerak lurus berikut. Besar perlambatan yang dialami benda adalah. Jadi berdasarkan grafik ini, yang ditanyakan itu dari grafik A, B, C, D itu di mana letak perlambatannya dan besarnya berapa. Namun di sini pada arah horizontal yaitu waktu sekon, sementara arah vertikal yang ke atas itu dia kecepatan atau sertanya itu meter per sekon. Oke, untuk menjawab soal ini, percepatan biasanya kan dinyatakan dengan rumus A sama dengan VT dikurang V0 per delta T, yaitu T akhir dikurang T awal. Dan kecepatan juga ini ada kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal. Sini perlu kita ketahui bahwa gerak lurus dipercepat jika A-nya itu atau percepatan itu positif. Jadi kalau misalkan geraknya dipercepat, pasti percepatan itu positif. Nah, apabila gerak lurus diperlambat, jika percepatannya negatif. Jadi kita nanti melihat kondisi yang di sini yaitu di mana percepatannya itu dipercepat dan percepatannya diperlambat. Nah, kalau misalkan besar perlambatan, berarti nanti hasil akhirnya pasti negatif. Negatif itu menandakan bahwa percepatannya itu atau yang dimaksud itu kecepatannya diperlambat. Kita bahas mengenai grafiknya. Saya ulangi bahwa pada sumbu horizontal itu waktu sekon, kemudian pada sumbu vertikal yaitu kecepatan. Nah, dari grafik pada soal diperoleh yaitu kalau kita lihat dari A ke B, yang dimaksudnya A ke B itu benda mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, ngapain di sini dipercepat? Coba kita lihat di sini di titik A. Ini kan awal, ibaratnya titik acuan, titik mula-mula sebelum benda bergerak. Jadi ketika sudah 10 sekon, 10 sekon kecepatannya sudah meningkat. Sudah menjadi 5 meter per sekon. Yang awalnya 0, dan menjadi 5 meter per sekon. Berarti dia dipercepat. Kemudian kita lihat lagi dari B ke C. Itu benda mengalami gerak lurus beraturan. Atau percepatannya 0. Jadi kalau kita lihat grafiknya ini, maka ketika waktunya 10 sampai 15, kecepatannya tetap, itu 5 meter per sekon. Berarti dia tidak mengalami percepatan. Atau dengan kata lain, kalau kita kurangkan misalkan kecepatan akhirnya ketika di 15 sekon kan 5. Sementara ketika waktunya itu 10 sekon, kecepatannya juga 5. Jadi kalau kita kurangkan kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal kan hasilnya 0. 5 kurang 5, 0 dibagi waktunya, kalau kita kurangkan juga 5, hasilnya juga tetap 0. Nah, jadi kalau kita lihat grafiknya seperti ini, berarti dia grafik GLB, gerak lurus beraturan. Oke, kita lihat lagi grafik yang C ke D. Itu benda mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, coba kita lihat lagi. Ketika waktunya 15 sekon, sini ya. Kan kecepatannya masih 5 meter per sekon. Namun ketika 17 meter per sekon, 17 sekon, kecepatannya sudah tidak ada lagi di sini. Maka 0. Maka dia mengalami perlambatan. Kita lihat grafiknya ini. Nah, maka sesuai dengan soal, karena yang ditanyakan besar perlambatan yang dialami benda, maka kita akan analisis yang
grafik C ke D. Oke, jadi besar perlambatan yang dialami benda C ke D adalah, mengapa kita hanya mengambil grafik yang dari C ke D? Karena yang soalnya yang ditanyakan itu besar perlambatannya. Sementara A ke B tadi dipercepat, B ke C ini dia percepatannya 0, sedangkan di sini percepatannya diperlambat. Sehingga kita bisa masukkan rumusnya. Tadi itu A sama dengan VT dikurang V0 diper dengan T akhir dikurang T awal. Ini untuk mencari percepatannya. Jadi kita masukkan A sama dengan VT-nya tadi di sini yang kita tinjau itu grafik C ke D, maka kecepatan akhirnya dia 0. Kecepatan awalnya di sini tadi 5 meter per sekon. Diper dengan T akhirnya tadi di 17 sekon dikurang T awalnya itu 15 sekon. Maka kita peroleh 0 kurang 5 hasilnya minus 5. Diper dengan 17 kurang 5, 2. Maka diperoleh A-nya itu minus 5 bagi 2. Hasilnya minus 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi tanda minusnya ini menandakan bahwa bendanya itu mengalami perlambatan. Berarti dia mengalami perlambatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, cukup sekian pembahasan contoh soal kali ini. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.